evaluasi kinerja guru. Jadi silakan menyesuaikan guru MTS, MI atau FA. Untuk Madin masih proses update. Nah, misalnya guru MA, ada 3 jenis isian yang harus diisi melalui aplikasi ini, yaitu laporan mengajar, jadi mengajar di kelas ataupun mengajar ekstra, dan juga pengembangan diri guru, misalnya ikut pelatihan, diklat dan lain sebagainya. Kemudian pengajuan surat dan penggunaan lab. Kita coba ke jurnal. Untuk jurnal mengajar ini harus khusus semua. Nah, misalnya apakah siswa sudah diabsen, ini harus dicetak. Kalau tidak absen digital, ditulis alasannya, misalnya lupa. Kemudian ini tanggal, kemudian input jam kedua. Nah, ini inputnya per jam, jadi tidak bisa misalnya pelajarannya jam kedua dan ketiga, ini tidak bisa, harus per jam pelajaran. Saya jam ke 1 kelas 10.1, misalnya SKI, materi misalnya perang badar. Nah, ini juga harus mengisi kehadiran santri yang alfa misalnya 2, yang diisi non. Nah, ini misalnya ada isian yang belum diisi, ini tidak bisa klik simpan. Dipastikan semua form terisi. Nah, misalnya guru piket, yang ngisikan, maka tetap nama pengajarnya diisi oleh si mapel ini. Misalnya guru piket yang ngisikan, maka tetap namanya nama pengajar dari SKI, ditulis di sini guru piket di catatan. Materinya tugas tentang perang badar misalnya. Sudah, ini klik simpan. Nah, ini sudah terkirim. Tadi jam ke 1, ternyata jamnya nyambung langsung jam kedua. Nah, ini tinggal ganti jam kedua. Jangan lupa tetap harus absen digital per jam. Diklik misalnya absen jam keduanya. Nah, kemudian klik simpan lagi. Sudah, ini untuk isian jurnal mengajar. Untuk ekstrakurikuler juga sama. Nah, sama dengan jurnal mengajar. Kemudian untuk PKB, nah ini yang terbaru, yang update. Ini laporan guru mengikuti kegiatan PKB atau pengembangan diri. Nah, ini jenis pelatihan apa, misalnya kompetensi mata pelajaran, nama pelajarannya misalnya BIMTEK, nama kegiatannya ya BIMTEK kurikulum merdeka, mata pelajaran SKI, penyelenggaranya siapa, misalnya Balai Diklat Keagamaan Surabaya, tempatnya di mana, BDK Surabaya. Nah, ini jam pendidikan atau pelatihan, ini cek di sertifikat. Biasanya di lembar baliknya itu ada jumlah jamnya, ini diisi. Kalau tidak ada sertifikat diisi 0. Biasanya misalnya 32, tanggal pelaksanaannya kapan, misalnya tanggal 18 sampai 19. Kalau cuma 1 hari, berarti ini diisi 18 juga. Nah, ini keterangan bawah mohon diperhatikan. Jadi selain ngisi form ini, guru yang ikut pelatihan harus mengupload bukti kegiatannya di OneDrive yang linknya sudah disediakan oleh admin. Kemudian klik simpan.
di isian pengembangan diri ini nanti operator akan update di aplikasi EMIS atau Simpatika sebagai nilai pribadi guru, apalagi untuk guru yang sudah sertifikasi. Kemudian untuk pengajuan surat izin ini prosesnya sama. Pada prosesnya yang jelas semua form ini harus terisi dengan lengkap atau bisa dibaca di tutorial yang PDF. Begitu juga untuk penggunaan laboratorium, ya, misalnya lab komputer, tanggal penggunaan misalnya tanggal 16 jam lah, baru ini bisa mengisi misalnya jam ke-1 sampai 2, kelas berapa, misalnya kelas 12 IPA, jumlah siswanya berapa, 18 misalnya. Guru bahasa sekarang penggunaannya apa, untuk apa, ujian, ulangan, studi misalnya. Tulis barang yang dipakai misalnya 10 dan klik simpan. Dan lain-lain ini sudah menyesuaikan saja. Sudah, saya rasa cukup untuk tutorial pengisian aplikasi e-kinerja guru.